Saudara-saudari, inilah malam yang kita nanti-nantikan. Malam yang penuh arti, malam yang penuh sukacita, persahabatan, dan kedamaian. Natal telah tiba. Misteri penjelmaan Allah menjadi manusia kita rayakan dengan penuh syukur. Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, telah lahir bagi kita. Juga kelahirannya menunjukkan secara tepat kesaksian tentang kerahiman Bapa yang berkenan merangkul manusia. Yesus lahir menjadi sahabat kita. Dialah Sang Immanuel, Allah beserta kita. Marilah kita rayakan kelahiran Kristus Tuhan dengan gembira dan penuh syukur. Marilah kita wujudkan suasana damai ini, mulai dari keluarga, lingkungan, komunitas, di tempat kerja, serta di paroki kita. Kelahirannya telah membawa persatuan antara Allah dengan manusia dan manusia dengan Allah. Untuk itu, marilah kita berdiri seraya membuka hati, mengarahkan diri kepada Tuhan dengan bersama-sama melambungkan nyanyian perarakan masuk.
Maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus, penyelamat dunia. Beribu-ribu abad sesudah bumi dan segala isinya diciptakan, 18 abad sesudah Abraham menanggapi panggilan Allah, 12,5 abad sesudah Musa diutus Allah mengantar umat Israel ke tanah yang dijanjikan, 10 abad sesudah Daud dipilih Allah menjadi raja umatnya, 5 abad sesudah umat Allah diantarkan kembali dari pembuangan Babel. Sesudah kegenapan masa tiba, waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengadakan cacah jiwa di seluruh wilayah kerajaannya, maka sesudah dikandung perawan Maria oleh kuasa Roh Kudus, lahirlah di Betlehem daerah Yudea Yesus Kristus, Putra Bapa, untuk menyelamatkan umat manusia. Di
Bapak Yusuf, keluarga kudus dari Nazaret yang mengalami keletihan dan penolakan oleh ketertutupan hati manusia. Kami semua turut merasakan kesedihan karena tidak ada tempat bagimu, bahkan di kotamu sendiri, sehingga engkau sang bayi, Bunda Maria dan Bapak Yusuf harus mengalami kesunyian padang gembala dan kesepian gua. Namun kami bersyukur, justru karena kasih Bapa yang begitu besar, Ia mengutus engkau putramu untuk menjadi manusia dan tinggal di antara kami. Kami mohon ya Sang Bayi yang kudus, Bunda Maria dan Bapak Yusuf, jadikanlah kami selalu siap menerima kedatangan-Mu ke dalam hati kami dan keluarga kami. Berilah keluarga-keluarga kami semangat meneladani keluarga kudus Nazaret yang peka terhadap penderitaan sesama kami yang mengalami penolakan dan penindasan. Semoga keluarga kudus membimbing hidup kami agar menjadi rahmat dan damai bagi setiap orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Romo, suster, Bapak Ibu, saudari-saudara, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Berkah dalam. Sore ini atau malam ini menjadi malam Natal, dan itu artinya tersingkaplah misteri penjelmaan Allah menjadi manusia. Ia lahir dari Bunda Maria dalam kesunyian malam. Untuk membantu itu tadi dibantu dengan
lampunya dimatikan dengan lilin, nah, supaya terasa meskipun jek padang ning wis rada wengi gitu ya. Karena itu sudah sepatutnya kita bersyukur atas semua ini dan mari kita rayakan dengan gembira dalam perayaan Ekaristi Kudus. Kita siapkan hati kita, mohon ampun atas dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani, mengampuni dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah kami. Mari kita muliakan Tuhan di surga.
Marilah berdoa. Allah dan Bapa kami, Engkau menjadikan malam yang amat kudus ini bermandikan sinar terang sejati. Semoga kami yang sudah mengakui misteri terang itu di dunia, kelak layak menikmati sukacitanya di surga. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau, ya Tuhan, telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu, dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut Dia Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besarlah kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa.
Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftar semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kota asalnya. Demikian juga Yusuf. Ia pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di depan mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Maka kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya
Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampen dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, sebelum masuk seminari, setiap kali merayakan Natal, khususnya malam Natal itu, yang saya pengen lihat pertama-tama adalah apanya? Gua, enggak. Yang pengen saya lihat itu peragaan. Karena di paroki kami Injilnya itu diperagakan. Yang mau dilihat apa? Mariane cantik pora gitu. Dulu ya. Nah, karena peragaan lalu bisa membuat kesan yang menurut saya sah-sah saja. Jadi adegan dari peragaan itu yang membuat terkesan adalah adegan Maria dan Yusuf ditolak waktu mencari penginapan. Apalagi digambarkan yang sangat dramatis itu loh ya. Jalan ke sana tidak ada tempat, gini-gini kantok itu ya. Lalu apa? Membuat hati kita itu ikut sedih, ikut iba. Apalagi diiringi dengan lagu Malam Kudus. Atau dalam bahasa Jawa ya Ing Ratri. Nah itu makin membuat makin membuat kok kasihan sekali itu ya. Nah mereka itu ditolak gambarannya karena miskin, karena tidak punya uang untuk membayar penginapan. Nah itu dulu ya, sekarang menjadi lain. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, perayaan Natal itu perayaan sukacita, tetapi bisa membawa keperasaan yang menyedihkan, memprihatinkan, atau iba kasihan tadi ketika adegan-adegan didramatisir dan itu memberi kesan mereka sungguh-sungguh sangat kasihan. Melalui bacaan Injil kita diajak menelusuri peristiwa kelahiran Yesus. Dalam tradisi Gereja Katolik Roma, gereja kita ini, Natal dirayakan dengan 3 misa kudus, 3 ya. Yaitu malam Natal 24 Desember, misa Fajar 25 pagi, dan misa siang. Nah, ketiga perayaan itu mau melambangkan 3 sisi kenyataan lahirnya Yesus Kristus. Yang pertama, malam itu kenyataan bahwa kelahirannya sudah
terjadi sejak dahulu, sejak awal, yaitu sesuai kehendak Allah, kehendak Bapa untuk mengangkat martabat manusia. Kenyataan yang kedua yaitu terjadi ketika Yesus lahir sebagai manusia dari rahim Maria. Dan yang kenyataan yang ketiga, kelahiran Yesus secara rohani di dalam kehidupan umat beriman. Nah, mari kita lihat, kebanyakan dari kita, termasuk Romone, nek ra entuk jadwal ya, misane pisan tok. Ya. Malamnya beludak. Tadi sebelum ke sini saya melihat yang di belakang itu sudah full ya. Beberapa malah ada yang berdiri di sana itu. Padahal di belakang minimal ono kursi bakso. Ya, minimal loh ya. Nah, tapi kita selama ini merayakan Natal cukup pisan sekali. Ya, padahal mestinya dirayakan 3 kali. Mungkin panjenengan rakober gitu ya. Ya. Baik, mari kita lihat dari bacaan Injil. Peristiwa yang membuat Yusuf dan Maria yang sedang mengandung repot-repot ya, pergi ke Bethlehem adalah maklumat Kaisar Agustus untuk sensus, untuk cacah jiwa. Nah, jadi apa maksudnya dengan cacah jiwa itu? Yusuf dan Maria mematuhi maklumat itu, mewajibkan orang mendaftarkan diri di kampung leluhur. Nah, ini sebuah cara untuk menunjukkan bahwa orang Yesus itu dari Bethlehem, kotanya Daud. Dan dengan itu juga mempunyai hak sebagai anak Daud. Anak Daud apa? Raja itu ya. Nah, yang kedua, Yusuf pergi ke Nazaret dari Nazaret agar didaftarkan bersama tunangannya, dan dengan itu meresmikan hubungan mereka itu ya. Dari tunangan menjadi suami istri, sah gitu. Nah, itu pertama, cacah jiwa itu yang membuat peristiwanya. Maria, kemudian yang kedua, Maria melahirkan anak laki-lakinya yang sulung. Nah, penyebutan anak sulung itu terutama dimaksud untuk menggarisbawahi makna yuridis, bukan biologis. Anak sulung itu mempunyai hak yang istimewa dan tidak dimiliki oleh anak yang lain atau adik-adiknya. Haknya Yesus apa? Hak sebagai keturunan Daud tadi. Nah, itu kedua. Ya. Yang ketiga, yang kaitannya dengan yang bisa menyedihkan, memprihatinkan tadi, yaitu bahwa bayi yang baru lahir dibungkus dengan lampin dan dibaringkan dalam palungan. Alasannya apa? Dibaringkan dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Apakah mereka miskin? Nah, bukan berarti mereka itu ditolak, tidak dimaui, miskin dan tidak mampu membayar, tetapi semua tempat penginapan sudah penuh oleh para pengunjung yang mau mendaftarkan diri. Dan mereka menemukan tempat yang umum, yang biasa dipakai tempat istirahat rombongan bersama hewan angkutan mereka. Jadi ada seperti stasiun ya, stasiun zaman dulu. Tempat seperti itu memiliki beberapa kelengkapan dasar. Misalnya palungan untuk menaruh makanan bagi kuda atau tunggangan mereka. Ya, kamar kecil ya sederhana dan sebagainya. Tapi ada fasilitas itu. Nah, maksud dari kisah ini yaitu bahwa kelahiran Yesus terjadi di tempat yang terjangkau oleh umum, tempat yang mudah ditemukan,
tempat orang banyak berkumpul. Nah, saya lalu kalau dulu saya membayangkan Yesus ditolak melaku ke sana, Yusuf ditolak berangkat ke sana ke sini, lalu akhirnya menemukan kandang atau gua. Sekarang gambaran saya, Yesus itu lahir di tempat umum, stasiun kecil tadi, lalu justru banyak orang. Banyak orang itu. Nah, paling tidak orang-orang yang tidak kebagian tempat penginapan tadi. Nah, itu yang terjadi. Yesus berkenan dijumpai oleh siapa saja. Dan meskipun Yesus lahir di tempat yang mudah terjangkau, yang beruntung menyaksikan peristiwa agung dan mulia itu adalah orang-orang yang sederhana, gembala. Mereka beruntung bisa menyaksikan perkara ilahi dan perkara duniawi dan wujudnya itu sama, yaitu bayi Yesus. Mengapa? Karena mereka bergegas mencari. Maka kita juga diajak untuk melihat peristiwa-peristiwa yang ilahi itu dalam peristiwa yang biasa. Dan menarik bahwa pengalaman orang-orang sederhana juga dapat menikmati pengalaman ilahi, pengalaman rohani yang mendalam. Nah, dan buah dari kemauan mereka bergegas mencari dan kemudian menemukan Yesus adalah damai sejahtera. Damai sejahtera. Bapak Ibu saudari-saudara yang terkasih, kekasan umat Katolik Keuskupan Agung Semarang apa ya? Apa kira-kira? Yang khas. Ya? Itu loh, nek ketemu salaman atau apa lalu berkah. Nah, berkah dalam itu kalau diomongkan orang Jawa, orang Keuskupan Agung Semarang luwes. Kalau yang omongnya orang jauh ya, yang mohon maaf yang bukan Jawa, yang lalu berkah dalam ini ya. Berkah dalam ini. Ya. Nah, tapi kalau orang Jawa ilate lidahnya berkah dalam. Enak. Apa maksudnya berkah dalam? Berkah dalam itu mohon supaya orang yang dijumpai mendapat berkat Tuhan. Dan orang yang mendapat berkat Tuhan merasakan damai. Nah, itu sebenarnya salam kita itu luar biasa. Maka jangan henti-henti berkah dalam tadi ya. Nah, dan itulah yang kita harapkan. Kita merasakan kehidupan yang damai, kehidupan yang rukun, kehidupan yang nyaman. Apalagi sekarang ini harus diakui bahwa ya, masa-masa ini sampai nanti pemilu dan seterusnya, kita mohon dengan sangat agar masyarakat kita tenang, ayem, ya, damai. Karena yang sering terjadi, bisa terjadi perpecahan, bisa terjadi kebencian karena perbedaan pilihan. Nah, maka ditekankan oleh Keuskupan dan oleh KWI juga, mudah-mudahan tahun-tahun ini, hari-hari ini, bulan-bulan ini, semua orang berusaha untuk hidup damai, untuk hidup rukun, untuk hidup tenang, dengan berkah dalam tadi. Karena itu Bapak Ibu saudari-saudara yang terkasih, warta Natal kita yaitu yang pertama, sukacita Natal menjadi sukacita kita sekaligus mengundang kita untuk mewujudkan damai sejahtera di masyarakat, di keluarga, dan lingkungan kita. Dengan cara apa? Dengan cara ikut melibatkan diri
dalam kehidupan bersama. Semua yang kita lakukan, kita ucapkan menenangkan dan menenteramkan. Yang kedua, para gembala pergi menemukan kebenaran warta. Dan setelah itu mereka mewartakan. Karena itu pesan yang kedua, kita diajak untuk mewartakan kebaikan Allah dengan memuliakan Allah dan dengan upaya yang baik mewujudkan damai sejahtera. Dan kita juga tak lupa berdoa untuk perdamaian di tempat kita masing-masing dan semoga dijauhkan dari konflik yang karena kepentingan dan karena perbedaan. Itulah pesan Natal kita. Yesus datang membawa damai, kita pun dipanggil untuk mewartakan damai. Kemuliaan pada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudari-saudara, marilah kita berdiri, kita perbarui iman kita bersama-sama. Aku percaya akan Allah dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Saudara-saudari terkasih, kebahagiaan malam ini sungguh menjadi nyata. Dan kebahagiaan itu harus kita bagi bersama. Marilah kita berdoa kepada Yesus dan semoga kabar baik tentang kelahiran Yesus menghangatkan dan membahagiakan semua orang. Ya Yesus, kami bergembira atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terangilah kami anak-anak paroki Santo Paulus Sendangguo dengan cahaya sejati-Mu, dan bimbinglah kami dalam belajar, berteman, berdoa, dan berkarya agar kami mampu membahagiakan dan menjadi kebanggaan bagi orang tua, gereja, dan masyarakat. Yesusku, terima kasih kami ucapkan, Engkau telah memberi kami ayah dan ibu yang baik, yang dengan sabar mendidik dan membesarkan kami. Mereka sangat menyayangi kami. Kami mohon, berkatilah mereka dalam usahanya mencukupi kebutuhan kami, baik jasmani maupun rohani. Bimbinglah mereka dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Terangilah jalan hidup mereka sehingga mereka selalu berada di jalan-Mu.
Hiburlah mereka di saat susah, serta kuatkan pengharapan mereka dalam penderitaan. Semoga kami sekeluarga tetap bersatu dalam cinta kasih-Mu yang abadi. Marilah kita mohon. Ya Yesus yang baik, terangilah semua orang muda Katolik dengan cahaya sejati-Mu. Semoga kehadiran-Mu membangkitkan semangat kami untuk terus berjuang melawan ketidakadilan dan kejahatan, baik yang berasal dari diri kami sendiri maupun dari lingkungan kami. Kami untuk selalu ikut ambil bagian dalam memperkuat persatuan dalam keberagaman umat-Mu di paroki kami. Tumbuhkanlah benih-benih panggilan di antara kami untuk hidup semata-mata menurut Injil dan menyerahkan diri bagi pengabdian kepada gereja-Mu. Yesus, semoga cahaya sejati-Mu menyinari semua orang muda Katolik di paroki kami, sehingga kami hanya memikirkan dan melakukan yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jauhkanlah kami dari pengaruh dan godaan dunia. Jadikanlah kami agen-agen perubahan dan pelopor dalam melestarikan lingkungan hidup. Marilah kita mohon. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas keluarga-keluarga yang Kau berikan kepada umat paroki Santo Paulus Sendangguwo. Kami mohon cahaya sejati-Mu agar kami tetap mempertahankan keutuhan keluarga dan berusaha mendekatkan hati kepadamu, baik secara pribadi maupun lewat keterlibatan kami dalam jemaah-Mu. Bersama Bapak Yusuf dan Bunda Maria, kami juga bersyukur karena Engkau telah menjunjung perkawinan menjadi sarana keterlibatan suami istri dalam karya penciptaan-Mu. Bahkan Engkau telah mengutuskan dan menjadikan sakramen cinta Kristus kepada jemaah. Untuk itu, bantulah para suami istri agar selalu setia satu sama lain, tak jemu-jemu mengusahakan kebahagiaan pasangan, tak enggan untuk saling berkorban, berani bersikap jujur dan terbuka demi keutuhan keluarga. Tidak lalai untuk saling menopang bila menanggung beban dan siap saling mengampuni bila suatu saat mereka jatuh. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas keluarga yang Engkau berikan kepada kami. Kami mohon agar para ibu dapat melayani keluarganya dengan kasih yang berasal dari-Mu. Berikanlah keinginan untuk selalu mengharapkan dan mewujudkan keutamaan seorang ibu seperti yang diteladankan Bunda Maria kepada kami. Kuatkanlah persatuan seluruh anggota keluarga kami dalam suka dan duka. Jadikanlah semua keluarga Katolik di paroki kami menjadi pusat kasih dan kepedulian terhadap penderitaan dan kekurangan orang-orang di sekitar kami, sehingga keluarga kami pun bertumbuh dalam kasih yang selalu siap dibagi-bagikan bagi sesama kami. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah memanggil kami, para pengurus Dewan Pastoral Paroki Santo Paulus Sendangguwo. Kami bersyukur bahwa kami masih Kau berikan kekuatan dan kesehatan dalam melakukan pelayanan. Semoga kami pengurus Dewan Paroki selalu Kau bimbing dalam memberikan pelayanan, sehingga kami bisa menjadi contoh dan saluran kasih-Mu
melalui karya pelayanan yang Kau percayakan kepada kami. Semoga perayaan Natal malam ini dapat memberi semangat baru bagi kami semua untuk mewujudkan nyatakan iman kami di dalam hidup kami sehari-hari yang penuh dengan tantangan dan hambatan. Marilah kita mohon. Ya Yesus Tuhan kami, demikianlah ungkapan syukur dan permohonan umat-Mu yang dipanjatkan pada malam yang kudus ini. Semoga hari raya Natal ini membawa damai dalam hati seluruh umat. Terimalah dan kabulkanlah doa-doa kami ini yang kami percayakan kepada penyelenggaraan ilahi-Mu. Sebab Engkaulah juru selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Romo yang kami hormati, mewakili umat yang hadir pada perayaan malam ini, kami mengaturkan persembahan hasil karya kami. Kiranya Romo berkenan mempersatukan dengan kurban Kristus pada perayaan Ekaristi ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari untuk persembahan ini. Dan marilah kita persatukan persembahan ini dengan kurban Yesus Kristus yang kita perbarui dalam perayaan Ekaristi. Dan semoga berkat Tuhan menyertai persembahan dan saudara-saudari, Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan padalah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan yang kami unjukkan pada hari raya ini. Semoga oleh pertukaran yang amat suci ini, kami menjadi serupa dengan Kristus dan dalam Dia kami bersatu dengan Dikau. Demi Kristus pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala yang tak kelihatan. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh bala surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Segala kuasa, surga dan bumi, ya surga dan bumi, penuh kemuliaan-Mu. Pujilah, terpujilah, terpujilah Dikau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Karena melalui salib dan kebangkitanmu, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kita satukan doa-doa kita dengan menyanyikan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, di bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni
yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, dari segala yang jahat. Damai Tuhan bersamamu. Kita bagikan damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Tuhan Allah kami bersukacita merayakan kelahiran Sang Penebus. Semoga dengan cara hidup yang pantas, kami Kau perkenankan masuk ke dalam persekutuan dengan Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Romo, suster, ibu bapak, rekan-rekan muda, dan anak-anak yang terkasih, selamat malam berkah dalem. Puji syukur dan terima kasih kita haturkan kepada Allah Bapa yang sudah memberkati kita sehingga misa malam Natal pertama ini sudah terlaksana dengan lancar, aman,
tertib, dan penuh kedamaian. Tiada kendala apapun. Maka oleh karena itu pada kesempatan ini saya mewakili seluruh Romo Paroki, pengurus Dewan Pastoral Paroki Santo Paulus Sendangguwo menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi serta ucapan terima kasih terutama pada segenap panitia Natal 2023 yang tahun ini dipercayakan kepada wilayah Damaskus Kekancan Mukti yang dikomandani oleh Bapak Nugroho Agung Haryanto sebagai ketua panitia. Kami persilahkan Bapak Nugroho Agung Haryanto untuk maju. Monggo Pak. Nah, ini ketua panitia, mohon para umat memberikan aplaus untuk kesuksesan panitia di kegiatan perayaan Ekaristi pada malam Natal pertama ini. Terima kasih Pak Nugroho. Semoga perayaan Ekaristi Natal kedua nanti, perayaan Natal untuk para lansia, perayaan keluarga kudus, hingga perayaan pergantian tahun akan dilaksanakan di hari-hari berikutnya, berjalan tanpa kendala, dan semoga pula teman-teman panitia masih tetap bersemangat ya, dan menjaga kesehatan sampai akhir tugas nanti. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada yang pertama, para petugas liturgi yang terhormat Romo Widyo dan Romo Wignyo yang telah memimpin misa kali ini. Bapak dan Ibu Prodiakon, terima kasih. Lektor, pemazmur, dan putra-putri altar, petugas perarakan, kanak-kanak Yesus, kelompok kur dari paduan suara Coro San Paulo, betul ya? Yang suaranya malam hari ini memberikan kedamaian pada kita bersama. Petugas tata tertib dari wilayah Efesus dan wilayah Damsik. Kemudian petugas parkir dari OMK wilayah Frigia. Terima kasih. Teman-teman tim pelayanan paramenta, tata altar, sound system, koster, komsos, karyawan gereja yang telah mempersiapkan perayaan ini di jauh-jauh hari. Ucapan terima kasih yang kedua kami sampaikan untuk bapak-bapak petugas pengamanan dari Polrestabes Semarang dan Polsek Pedurungan, dari Kodim, Koramil Pedurungan, Satpol PP, Pemkot Semarang, dan pendukung pengaman lainnya yang telah mengawal dan menjaga umat selama persiapan dan perayaan ini berlangsung dengan tertib dan lancar. Ucapan terima kasih yang ketiga kepada Ketua RW dan RT dan warga sekitar gereja yang telah ikut serta terlibat mendukung kelancaran dan suksesnya penyelenggaraan perayaan Natal ini. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh umat yang mengikuti perayaan Ekaristi malam Natal ini, serta seluruh pihak yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang telah bersama-sama ikut serta mendukung dan menjaga ketertiban dan kelancaran perayaan Ekaristi malam Natal kali ini. Romo, suster, Bapak Ibu, kaum muda, dan anak-anak yang kami kasihi, panitia Natal telah mempersiapkan dengan matang dan rapi, serta adanya koordinasi yang baik untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Namun, bila mana masih ada kekurangan dan ketidaknyamanan di sana-sini, kami, Dewan Pastoral Paroki,
mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaknyamanan tersebut. Semoga kelak mungkin kendala-kendala yang ada, kita harus berada di bawah tenda. Kalau hujan kadang bocor, moga-moga tidak terjadi lagi kalau gereja kita sudah jadi. Maka kita doakan gereja kita cepat selesai. Sebelum mengakhiri sambutan saya, ada 3 pengumuman mohon diperhatikan. Yang pertama dari tim parkir. Untuk memperlancar arus keluar dari gereja, mohon perhatian bagi umat yang menggunakan mobil, harap para penumpang dimohon langsung menuju ke mobilnya. Jangan menunggu di jalur keluar supaya tidak terjadi penumpukan penumpang di jalur keluar. Jadi mohon Bapak Ibu penumpang yang menggunakan mobil atau keluarga yang menggunakan mobil, mohon setelah selesai misa silakan nanti langsung menuju ke mobil, tidak menunggu di jalur keluar supaya arus bisa lancar. Yang kedua dari OMK Paroki, saya lihat OMK Paroki sudah mulai menggeliat. Ada acara yang cukup mengasihkan untuk kaum-kaum muda di tahun baru nanti. OMK Paroki Sedangua akan mengadakan acara, namanya saja sudah asik ini, Party Sip Asik. Party Sip Asik. Ya, yaitu acara tahun baru bersama pada tanggal 31 Desember 2023 pukul 9 malam. Untuk orang muda Katolik yang berusia 15 tahun sampai dengan 35 tahun dan belum menikah. Yang ingin berpartisipasi dapat mendaftarkan diri pada link Google Form yang sudah dikirimkan ke setiap lingkungan. Mohon lingkungan mengecek apakah sudah ada kiriman link Google Form untuk pendaftaran acara ini bagi anak-anak atau bagi OMK. Atau dapat mendaftarkan diri pada stand yang sudah ada di depan gereja. Jadi nanti di depan ada stand untuk pendaftaran keikutsertaan acara Party Sip Asik ya, untuk anak-anak muda. Yang ketiga, ini dari Dewan Pastoral Paroki. Bapak Ibu nanti setelah selesai misa, semua anggota Dewan Pastoral Paroki beserta Romo akan berdiri di depan pintu gereja untuk menyalami, untuk saling bersalam-salaman, mengucapkan selamat Natal sebelum panjenengan semua kondur sampai di rumah membawa kedamaian di keluarga dan masyarakat. Akhirnya perkenanan saya atas nama Dewan Pastoral Paroki serta segenap Romo yang berkarya di paroki ini mengucapkan selamat Natal. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, saya dan Romo Wigno ya, secara pribadi mengucapkan selamat Natal kepada panjenengan semua. Semoga saudara-saudari merasakan damai dan sejahtera dalam hidup Anda. Dan tadi sambutannya sudah, nanti Romo akan berdiri di depan itu dengan Dewan Pastoral Harian untuk mengucapkan selamat pada panjenengan semua. Dan mari kita akhiri perayaan syukur kita dengan mohon berkat Tuhan.
Tuhan bersamamu. Semogalah yang maha baik yang oleh penjelmaan putranya telah menghalau kegelapan dari dunia dan yang oleh kelahirannya yang mulia telah menerangi malam yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa dari saudara dan dengan cahaya kebajikan menerangi hati saudara. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara dengan kegembiraannya dan menjadikan saudara sebagai pewarta-pewarta Injil. Semoga Dia yang menyatukan hal-hal duniawi dan surgawi melalui penjelmaannya, memenuhi saudara dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baiknya, serta membuat saudara ikut ambil bagian dalam gereja yang abadi. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari-saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu.